Kayak mangkok kan tahu ya, kalau mangkok itu kan makanya gini ya. Kita nyanyi itu tidak bisa kayak yang tadi tak bilang ini tuh bilangnya, teorinya ini tak pikir dewek itu, jadi kita itu kayak gini, mangkoknya dibalikin supaya kita tahu bahwa posisi mulut kita itu langit-langitnya itu ke sana. Setiap nyanyi itu arahnya ke sana terus ya. Terus itu ini bilangnya itu eat itu makan itu like a lion, jadi langsung dimakan. Hop. Nggak mungkin lionnya gelosor lewat bawah terus makan titit. Lionnya bukan kucing ya. Jadi kita makannya tuh singanya gede. Nah begitu ada mangsa yang di sini, hop, langsung dimakan. Hop. Nah apa maksudnya? Ya nyanyinya itu nggak bisa kita itu kayak adoramus te domine, hop, langsung not-notnya itu makan langsung gitu, jangan nunggu kayak temennya baru di sebelah itu, nggak bisa, harus langsung dimakan bunyi seperti itu ya. Jadi ingat terus seperti itu, nyanyi apapun akan seperti itu ya. Ditutup dengan yang tadi yang teruskan genre musik itu macam-macam. Yang kita lakukan ini kayak klasik ya. Kalau orang penyanyi klasik itu bulat-bulat nyanyinya lagu-lagu Ave Maria. Terus ada orang bilang, iya suaramu soalnya bisa geter-geter gitu loh kayak gitu ya. Padahal kita ngomong kalau zaman sekarang anak-anak kayak muda-muda kayak gini tuh geter-geter itu nggak seberapa laku kalau di industri ya. Ini kan ngomongnya di industri ya. Jadi anak-anak zaman sekarang lagu-lagu pop zaman sekarang itu ada geter-geter itu aneh. Betul. Ya hubungan orang tua. Biasanya kayak genrenya itu klasikal. Klasikal iya. Tapi begitu masuk pop itu dia akan berbeda genre. Setiap orang tuh pasti punya kemampuannya sendiri. Berpindah itu agak susah. Bisa tapi susah ya. Contoh misalnya kita ngomong kayak Cilusi. Misalnya kayak Cilusi dikasih lagu misalnya apa? Misalnya Goodness of God. Tahu kan semua Goodness of God. Kalau misalnya versi Cilusi yang nyanyi dengan versi misalnya kita ngomong klasikal, ya pasti nyanyinya kayak I love you Lord gitu. For your mercy never fails me. Bunyinya yang kita belajar tadi halo itu ya. Ya. Begitu ketemu penyanyi pop, ya nggak bisa nyambung antara yang klasik sama pop, nggak bisa nyambung. Karena dia nyanyinya akan berbeda lagi kayak I love you Lord, for your mercy never fails me. Berbeda. Cara membunyikannya itu berbeda. Sampai mana? Yang pertama Pasti capek yang kedua. Karena itu namanya orang klasik kalau dilawan orang pop, dia bilangnya dia tinggal dirusak ya suaranya. Jawabannya seperti itu. Karena memang dirusak. Karena kan harus ada suara lainnya. Ya. Jadi kita nggak tahu. Your goodness is running after me. Enteng nyanyinya. Nggak usah pakai effort, nggak usah pakai tenaga. Karena tempatnya betul, cara nyanyinya. Tapi kalau misalnya jadi pop, tapi orang pop akan bilang, kok aneh sih nyanyinya koyok kenceng-kenceng. Orang pop akan nyanyinya kayak Your goodness is running after me. Suaranya cempreng. Terus mana yang apakah mana yang betul, mana yang salah? Dua-duanya betul. Ya. Semuanya akan betul. Tinggal kita nyemplung di dunia yang mana. Nah, gitu. Makanya Mimin bilang enggak bisa akan jadi tukaran like misalnya orang klasik lawan orang pop. Orang pop disuruh nyanyi Ave Maria, ya ampun, maksud Ave Maria. Jadinya gitu. Jadi sakralnya juga hilang, tekniknya bukan seperti itu juga. Nah, itu ya. Jadi
Kita belajar yang santai aja. Ma, dipanggil Ma. Iya. Naik ya. Oke, itu aja yang bisa Mimi sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bisa membantu ya ke depannya. Mungkin kalau sekali juga memang belum bisa, tapi minimal prinsip dasarnya itu bisa dipraktekkan dulu tentang bagaimana bernafas sama bagaimana kita mengeluarkan nafas. Oke? Pertanyaan dulu, ayo dong, pertanyaan dong. Cara taunya ngambil nafas waktu baca teks. Ngambil nafas pas Ya, maksudnya penggalannya di mana gitu. Kalau misalnya yang kayak gini, memang kayak nggak ada tandanya. Biasanya kan ada kayak tanda apostrofinya gitu ya. Iya. Ada tanda apostrofinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya guru atau dirigennya itu akan menentukan. Ya, kalau memang itu, tapi kelasnya itu benar-benar wis harus pro gitu ya, maksudnya. Oh, di bagian bait ini sama bait ini itu nggak boleh nafas gitu. Ada yang misalnya kayak kita kata-kata misalnya antara kiri, ya misalnya kirie kan nggak mungkin kirie itu sebenarnya nggak boleh ya, harus disambung sampai benar-benar. Biasanya pemazmur ini yang penting ya, ya kalau mazmur benar-benar diatur sampai kata-katanya itu bisa dipahami orang. Sama kayak misalnya kayak ibu mau pergi ke pasar, ya kan orang nggak bisa ngerti ya kalau gitu. Jadi kayak ibu mau pergi ke pasar, atau mau ya entek apa? Ibu mau pergi ke pasar di dalam satu nafas yang sama. Nah, tujuannya itu sebenarnya lebih ke seperti itu. Ya, kalau itu tuh benar-benar kayak pemenggalan itu tujuannya itu orang ngerti gitu. Once dia mendengar lagu itu, langsung dia ngerti si diceritakan itu ini. Nah, aku ngomong gini lagi, nanti lawan pop ini ada lawannya lagi. Bahkan di lagu pop itu kayak gak masuk akal, kayak gak keliru lagi menggal katanya itu loh gitu, kayak tapi itu dilakukan dan itu maksudnya penyanyinya tuh terkenal besar gitu loh, jadi bingung juga gitu. Makanya zaman sekarang tuh objektifnya itu banyak ya. Kalau kita memang di dunianya cuman paduan suara ya kita mungkin tahunya ini tok, tapi kita keluar dari dunia itu, musik itu lebar, gede, macam-macam bentuknya, ya. Jadi macam-macam. Ini juga ada belajar beberapa kayak harus ngajari Mandarin. Mandarin pun itu nggak segampang kayak Mandarin pun ada Mandarin pop, Mandarin klasik, Mandarin suara hidup, Mandarin Tibet. Itu cara nyanyinya tuh masih beda-beda lagi. Baru Mandarin loh itu. Sama di Indo ya, wangil. Kita kan nggak bisa, nah contoh ya, kasih contoh yang paling gampang supaya tahu perbedaannya ya. Lagu Jawa lawan misalnya kayak lagu-lagu biasa, misalnya lagu yang Mintawang misalnya, kita nggak bisa nyanyikan secara klasikal, nggak bisa, karena suaranya gede. Yang Mintawang molitang sayu, aneh. Nah, harusnya yen tawang lintang sayu. Nah, melawan lagi, ambil gini. Lah katanya harus buka bulat. Lah ini kok gini? Nah, ini ya repot ya. Jadi makanya ini tak bilang bahwa musik itu luas. Itu masuknya di etnik. Ya, jadi kita nggak bisa samakan itu dengan lagu-lagu yang lainnya lagi, ya. Cuman kalau di gereja kan kita juga ada nih etnik kan lagi digalakkan terus, kayak ada biasanya pas Parawi paling banyak sih pesta paduan suara gerejawi itu. Nah itu pembawaannya mesti ada genrenya yang etnik, ya etniknya dibawakan secara etnik, ya jadi benar-benar etnik. Kita pun kemarin ada Mandarin ya, Mandarin itu juga cengkoknya, bentuk nadanya mestinya dibawakan secara Mandarin juga. Itu akan lebih mengena ke orang. Jadi nyanyi itu luas, nyanyi itu pada porsinya, nggak bisa kita paksakan bahwa dia itu harus pakem gini, itu angel, nggak bisa.
Ya kecuali dunianya cemplung di situ ya klasik, ya wis ketemu klasik lagi. Lagu misalnya kayak You Raise Me Up, lagunya pop tapi pembawaannya klasik karena yang nyanyi Josh Groban. Akhirnya jadi ini image-nya itu ya klasik gitu. Ya. Nah, itu juga sama. Sebenarnya orang pop akan membawakan secara pop, orang klasik akan membawakan secara klasik kayak gitu ya. Kayak The Prayer. Nah, itu kan juga lagu pop aslinya. Tapi karena ada Andrea Bocelli-nya, ada itunya, akhirnya dia tuh kayak kesannya iya ya pop klasik, akhirnya seperti itu. Ya, jadi ini pengetahuan aja ya, kita nggak ada yang lebih hebat atau itu, kita sama-sama sharing. Miming kasih pengetahuan supaya Bapak dan Ibu semua itu kayak melihat musik ini enggak semedeni itu kok, ya, enggak semedeni itu. Jadi jalani aja. Latihan aja, yang penting ada latihan, ikut aja bisa nggak bisa, prinsip dasar sudah dipegang sudah cukup, tinggal berlatih. Ya, terakhir, pita suara adalah otot, ya. Kalau istilah orang Barat itu bilangnya, suwe aku 10 tahun nggak pernah nyanyi, sama kayak Bapak Ibu bilang, aku lu gak sepedaan wis 15 tahun. Sekarang tak kasih sepeda, bisa nggak sepeda? Bisa nggak? Pertanyaan. Bisa. Betul. Itu yang kita sebut sebagai muscle memory. Ya. Jadi muscle memorinya kita itu pasti bisa. Nggak renang 15 tahun dicemplung nang kolam renang, pasti bisa renang. Kaku, ya betul ya, karena nggak pernah dilatih jadinya dia kaku. Sama pita suara juga sama ya, dia nggak bisa extremely tiba-tiba suara keras tiba-tiba bisa nyanyi, tidak bisa, butuh exercise, butuh latihan kayak orang nge-gym ya, otot dibentuk supaya gede, nggak bisa moro-moro besok ototku gede, nggak bisa, butuh bertahun-tahun untuk menjadi ototnya kuat dan gede ya. Nyanyi juga sama ya, jadi jangan segan-segan untuk belajar, jangan segan-segan untuk belajar, sukacita aja gitu, belajar dengan hati yang ya aku memang kepingin gitu aja ya. Paduan suara itu kayak happy kok aku di sana itu, kayak aku melepaskan seluruh apa sih capek-capek seharian, wis aku tak paduan suara aja gitu, supaya kayak happy aja setelah pulang dari situ, kayak aku bisa ya hai hatinya dengan sukacita ya. Itu aja yang ingin mau sampaikan.